Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Berjumpa lagi hari ini, Senin 12 Januari tahun 2026. Saya percaya ada sukacita dalam kehidupan kita sehingga kita bisa merasakan berkat Tuhan di hari ini. Dan marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pujian dan syukur kami naikkan tak hentinya kehadirat-Mu, karena Engkau terus menyertai perjalanan kehidupan kami hingga saat ini. Dan di pagi hari yang indah ini, kami rindu untuk bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan, terlebih kami rindu diri kami dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kami memohon penyertaan Roh-Mu yang kudus, yang kiranya akan menguasai hati dan pikiran kami, agar firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama, boleh kami mengerti, pahami, terlebih boleh kami lakukan dalam kami menjalani kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Bapa, kami telah siap mendengarnya. Amin. Bacaan firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Kitab Yesaya pasal 2 ayatnya yang kedua. Kitab Yesaya pasal 2 ayat yang kedua berkata, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Demikian firman Tuhan. Judul renungan harian keluarga di pagi hari ini ialah Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kita mengenal pernyataan tak ada yang abadi dalam dunia ini, semuanya akan hancur dan hilang lenyap. Namun, ada beberapa kasus di mana orang berupaya untuk tetap muda dan tidak menjadi tua. Beberapa di antaranya berupaya agar dapat hidup abadi. Namun kita tahu pada kenyataannya, tidak ada manusia yang dapat hidup abadi. Tidak ada yang dapat bertahan hingga kesudahan zaman. Lalu, apakah yang akan tetap ada di masa yang depan? Ayat 2 menyebutkan isi penglihatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, yaitu bahwa pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak dan menjulang tinggi. Kata akan dalam firman saat ini menunjuk pada sesuatu yang belum terjadi. Tetapi kata Ibrani haya yang digunakan dalam bentuk perfect memastikan bahwa hal tersebut telah terjadi seperti yang dilihat oleh Nabi Yesaya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, gunung tempat rumah Tuhan menunjuk pada bait Allah di Yerusalem yang memiliki makna yang sangat penting bagi kehidupan bangsa Israel. Bait suci adalah tempat bangsa Israel berkumpul untuk menyembahnya serta diyakini sebagai simbol kehadiran Tuhan Allah. Gunung tersebut akan berdiri tegak. Dari bahasa Ibrani nakon yang berarti abadi, berdiri atau teguh. Dan menjulang tinggi yang berasal dari bahasa Ibrani nisa yang berarti mengangkat, meninggikan, tinggi. Pada masa mendatang, gunung ini tetap berdiri dan tidak tergoyahkan. Hal ini menggambarkan bahwa Tuhan Allah satu-satunya yang akan tetap ada, berdiri, tidak runtuh, dan Dia membuat temannya pun tetap ada dan tidak hancur atau runtuh. Tidak ada kekuatan atau kuasa lain di luar Tuhan Allah yang akan tetap bertahan karena semuanya itu sia-sia. Hanya Dialah yang dapat dipercaya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka segala bangsa yang akan berduyun-duyun ke sana. Kata berduyun-duyun di sini menggunakan kata naharu yang secara metafora berarti gelombang. Bisa dibayangkan betapa banyak bangsa yang akan datang seperti gelombang kepada Tuhan Allah di rumahnya. Firman hari ini mengajak kita semua untuk datang bersama-sama kepada Tuhan Allah. Sebab kita telah menyaksikan perbuatan-perbuatannya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dia adalah Tuhan Allah yang dapat diandalkan, yang kuat, yang kokoh, teguh, dan dapat dipercaya. Tidak ada kekuatan ataupun kuasa lain yang dapat dibandingkan dengannya. Hanya Dia satu-satunya Tuhan Allah yang berkuasa. Dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan, janganlah mencari pertolongan di luar Tuhan Allah. Datang dan percayalah sungguh-sungguh kepadanya sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang berkuasa.
Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur karena di pagi hari ini kami masih boleh diberikan waktu dan kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Nya. Kiranya lewat kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan bersama, akan semakin memperkokoh iman percaya kami dan memperkuat iman percaya kami bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang dapat menyelamatkan kami dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau menyerahkannya semua ke dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, baik ada yang bekerja, bersekolah, berusaha, apapun aktivitas kami di sepanjang hari ini, kiranya diberkati oleh Tuhan. Kiranya semua yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami boleh kami laksanakan dengan baik, boleh kami tuntaskan dengan baik, semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, berkati setiap kami yang boleh menyaksikan tayangan Renungan Harian Keluarga edisi Senin 12 Januari 2026 di saat ini. Tuhan kiranya akan menjamah memberkati pribadi lepas pribadi, memberkati kehidupan kami bersama dengan kehidupan keluarga kami. Mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan kehidupan, pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, bahkan pergumulan sakit. Kiranya Tuhan yang akan memberikan kami jalan keluar, menjamah memulihkan kami, sehingga apapun pergumulan kami boleh melewatinya, karena ada Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Kami juga berdoa apabila di antara kami ada yang sedang merayakan syukur ketambahan usia pribadi maupun usia pernikahan, diberkatilah sukacita kami, ajak kami untuk senantiasa bersyukur, selalu mengandalkan Tuhan, dan selalu mengutamakan Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami. Di saat ini ya Bapa, kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Masih Injili di Minahasa. Tuhan memberkati mulai dari Badan Pekerja Majelis Sinode, Badan Pekerja Majelis Wilayah yang ada, terlebih khusus wilayah kami, wilayah Temon 1, dan terlebih khusus jemaat kami, Jemaat Gemi Maranatha Paslata. Tuhan memberkati mulai dari badan pekerja yang ada, seluruh pelayan khusus yang ada, diaken, penatua, pendeta, bahkan juga perangkat pelayanan yang ada, mulai dari kolom 1 hingga kolom 27. Tuhan memberkati dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, agar kiranya apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka dalam pelayanan maupun dalam keluarga, dalam kehidupan pribadi, boleh mereka laksanakan dengan baik. Tuhan memberkati setiap program kerja di tahun 2026 ini, agar kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik, semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bahkan juga Tuhan memberkati seluruh jemaat yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Selatan. Tuhan memberkati segala tugas kerja aktivitas jemaat maupun dalam pelayanan mereka masing-masing. Kami juga hendak berdoa untuk tim multimedia Jemaat Gemi Maranatha Selatan yang telah Tuhan pakai untuk dapat melaksanakan program harian Renungan Harian Keluarga. Tuhan senantiasa memberkati mereka dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Ini kami yang berdoa dan bermohon ya Bapa, segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Nya yang penuh kasih. Ini kami yang berdoa dan bermohon, kami satukan doa kami di dalam nama Anak-Nya Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian Renungan Harian Keluarga di hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Selatan. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.